Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Keperluan Orang yang Lapar Terhadap Tuhan. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1-47, kita akan melihat orang-orang lapar yang ingin makan roti, mencari Tuhan Yesus dengan mengitari tepi laut. Dalam Alkitab, laut melambangkan dunia yang dirusak oleh iblis, juga dunia yang penuh dengan dosa. Masyarakat penuh dengan kehidupan akan kejahatan dan dosa ini berada di tepi laut, tempat yang rusak dan berdosa, yang berdekatan dengan setan. Ayat-ayat Alkitab di atas memperlihatkan kepada kita bahwa orang-orang yang berputar-putar di tepi laut ini adalah orang-orang yang lapar. Di dalam mereka ada perasaan tidak puas dalam kehidupan dosa yang ditempuh oleh manusia hari ini. Tidak ada apapun yang benar-benar dapat memuaskan manusia. Lebih-lebih tidak ada apapun yang bisa membuat manusia mendapatkan hidup yang kekal. Di satu pihak menempuh kehidupan yang berdosa, di pihak yang lain merasakan ketidakpuasan kehidupan manusia. Orang-orang dunia pada hari ini selain berbuat dosa dan kejahatan, juga merasakan tidak puas, lantas mengejar sesuatu. Semua hal yang diperdagangkan hari ini, kalau bukan untuk dosa dan pelesiran, tentu adalah untuk keperluan kehidupan manusia. Ketika orang-orang yang lapar itu mencari Tuhan Yesus, mereka mengharapkan mendapatkan makanan jasmani dari Tuhan untuk dapat mengenyangkan mereka. Tetapi Tuhan berkata kepada mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Istilah yang dapat binasa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus adalah perkataan yang sangat keras. Maksud Tuhan ialah, hari ini orang-orang hanya melihat perkara yang sekarang ini, tidak melihat perkara yang akan datang. Hanya melihat perkara-perkara yang berwujud, tidak melihat perkara yang tidak berwujud. Hanya melihat hal-hal yang bumia, tidak melihat hal-hal yang surgawi. Hanya mempedulikan tubuh, tidak mempedulikan jiwa. Hanya mempedulikan yang sementara, tidak mempedulikan yang kekal. Kalian mencari perkara jasmani, tetapi tidak mencari perkara rohani. Semua perkara pada masa kini pasti akan binasa. Sebab itu kalian jangan hanya mencari makanan materi. Jangan bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Makanan adalah untuk memberi kekenyangan kepada orang. Sebab itu prinsipnya, mencari apa saja yang dapat membuat orang kenyang, yang dapat memuaskan keperluan manusia, semuanya adalah makanan. Kalau kita mencari harta kekayaan, ilmu pengetahuan, kesuksesan, itu semua adalah makanan kita. Apa saja yang kita anggap bisa memuaskan diri kita dan kita cari, itu adalah makanan kita. Tetapi dalam pandangan Tuhan Yesus, makanan ini, hal-hal materi ini, adalah hal-hal yang dapat binasa. Hal-hal materi lama-kelamaan akan rusak. Kedudukan dan nama atau harta kekayaan paling lama hanya puluhan tahun saja. Sebentar akan lewat juga. Kesemuanya ini
meskipun sudah Anda dapatkan, Anda tetap merasakan sia-sia. Tidak bisa benar-benar memuaskan Anda. Karena itu keperluan kita, kekurangan kita yang sesungguhnya bukanlah hal-hal yang tersebut di atas. Sebab itu, Tuhan Yesus memberitahu mereka, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Tuhan Yesus memperlihatkan kepada mereka bahwa keperluan mereka yang sesungguhnya bukanlah makanan jasmani, melainkan hidup yang kekal. Inilah yang tidak dapat binasa. Inilah yang tinggal selamanya. Dan inilah yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa hidup yang kekal ini adalah makanan yang tidak dapat binasa. Makanan yang kekal, yaitu dirinya sendiri. Dia berkata, dialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada manusia. Dia adalah roti kehidupan, roti hayat, roti hidup. Siapa saja yang datang kepadanya, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi. Dia adalah keperluan manusia. Hanya Dia yang bisa menyuplai manusia, sehingga manusia mendapatkan kepuasan yang sejati. Hanya Dia yang bisa menjadi hayat manusia, supaya manusia bisa hidup selama-lamanya. Hayat yang dimiliki manusia adalah hayat yang kosong, sia-sia, tidak bisa mencukupi keperluan kehidupan manusia. Hayat yang dimiliki manusia, hayat yang pendek, sementara, yang bisa mati dan tidak bisa membuat manusia hidup sampai selamanya. Hanya hayat Tuhan Yesus adalah hayat yang limpah, hayat yang kokoh, kekal sampai selamanya, bisa menghadapi semua keperluan kehidupan manusia, juga bisa membuat manusia hidup selamanya. Dia ingin masuk ke dalam manusia, menjadi hayat manusia, menjadi suplai manusia, supaya manusia dapat dipuaskan. Dia menyuruh kita bekerja, berjerih payah untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan menyuruh kita memilih Dia, menerima Dia, dan mendapatkan dirinya sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita tidak memilih sesuatu yang terbaik? Mengapa kita tidak memilih yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, tetapi memilih yang dapat binasa? Mengapa kita tidak cepat-cepat memilih makanan, yaitu roti yang memberi hidup yang kekal? Makanan atau roti ini adalah diri Tuhan Yesus sendiri. Dialah keperluan kita yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi. Aku adalah orang yang lapar, hidup di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Tuhan, pimpinlah aku Tuhan, supaya aku tidak bekerja hanya untuk makanan yang dapat binasa. Biarlah aku memilih yang terbaik, bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, yang bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu diri-Mu sendiri sebagai roti yang hidup. Hanya Engkau ya Tuhan, yang benar-benar dapat memuaskan aku. Aku datang kepadamu, aku perlu Engkau Tuhan. Demikianlah Tuhan pasti memuaskan kita yang lapar dengan hayat-Nya. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.